Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Yayasan As-Salam Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Haja Ana beserta segenap dewan pengurus, dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah gabungan Majelis Ta'lim yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Yayasan As-Salam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan limpahan berkah, dapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disyafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Di hari Kamis pagi menjelang siang, Allah kumpulkan kita di majelis ta'lim, di majelis zikir, di majelis silaturrahim, kumpul lagi bersama-sama di raudhah min riyadil jannah, kumpul lagi bersama-sama di dalam taman-taman syurga. Ini yang kemudian dikatakan oleh baginda Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman-taman syurga, mampir. Ini ibu bukan cuman sekedar mampir, tapi memang udah pasang niat dari malam. Besok ada kajian di As-Salam, bismillah. Allah kasih sehat, afiat, panjang umur, niat mau datang. Baru niatnya aja udah Allah catat sebagai amal kebaikan. Terlebih lagi, kemudian Allah ringankan langkah kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah. Dikata Nabi, kalau kita lewat taman-taman surga suruh mampir. Qila, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Taman surga yang kayak gimana ya Rasul yang kau maksud? Kemudian baginda Rasul menjawab, hilaquz zikri. Halaqatu zikri, tempat-tempat di mana di kumpulan tersebut yang dibaca zikir-zikir kepada Allah. Yang dibaca ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca bacaan sholawat. Yang diperdengarkan adalah nasihat-nasihat agama. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Bu, kita kalau umpamanya begini deh, mau ke Istana Bogor, tempat presiden, ya Bu ya. Sebelum kita masuk ke dalam istananya, kira-kira kita ngelewatin tamannya dulu apa enggak? Lewat. Masuk pagar dulu, ya. Ngelewatin taman kanan kirinya dulu. Baru kemudian kita sampai kepada istananya. Kan begitu? Sama perumpamaannya dengan surga. Bagaimana kemudian kita mau sampai ke dalam surga? Paling tidak sebelum sampai ke dalam surga kita ngelewatin dulu yang namanya taman-taman surga. Nih yang kita lagi datengin, Bu. Majelis Ta'lim. Luar biasa, tempat yang sangat mulia. Tempatnya mulia, perkumpulannya mulia, yang dibaca mulia. Insya Allah sahabat-sahabat semua ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Karena hakikatnya Bu, kita yang hadir ke majelis ta'lim ini bukan semata-mata kemampuan kita.
Bukan semata-mata kekuatan kita buat sampai ke majelis taklim. Kenapa? Imam Busiri mengatakan di dalam syairnya, wa idza halatil hidayatu qalban nasyitat lil ibadatil a'dha. Kata Imam Busiri, kalau hidayah sudah sampai ke dalam hati seorang manusia, nasyitat lil ibadatil a'dha. Ini anggota badan diajak kebaikan enteng. Bu, kalau saya tanya tadi ibu dari rumah keluar rumah niat mau ke majelis taklim assalam, enteng apa berat? Alhamdulillah enteng kan begitu. Berarti itu suatu pertanda Allah berikan hidayah di dalam hati kita. Jadi tandanya begitu aja. Kalau kita lagi dikasih enteng, dikasih gampang, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka saat itu Allah lagi turunkan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Berarti tanda tanya besar. Kalau ke majelis taklim aja berat. Ke majelis taklim segen. Ngajinya nggak demen. Baca Qur'annya nggak demen. Sedekahnya nggak demen. Tanda tanya besar di dalam diri kita. Berarti something wrong nih sama diri kita. Ada sesuatu yang nggak beres nih di dalam diri kita. Namun kalau hidayah Allah sudah sampai ke dalam diri kita, maka nih semua anggota badan dibikin enteng. Sholat malam, bangun malamnya enteng. Duhanya dikerjain juga enteng. Baca Qur'annya juga rasanya ringan. Ibu, ngeluarin sedekah juga nggak berat, ringan. Kenapa? Hidayah ada di dalam hati kita. Karena yang namanya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Bahkan baginda Rasul dalam Al-Quran dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta. Bahkan engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi yang namanya hidayah haknya Allah. Allah yang tahu siapa nih yang udah pantas dapat hidayah. Siapa yang belum pantas dapat hidayah. Atau bahkan nauzubillah siapa yang nggak dapat pantas hidayah. Waliyazubillah. Makanya ketika Allah sampaikan hidayah ke dalam hati kita, Allah kasih kita ringan langkah kaki kita menuju tempat-tempat kebaikan, kita jagain hidayah ini. Kita minta sama Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Rabb, berikanlah kami rizki keistiqomahan. Karena yang mahal kan istiqomah, Bu. Ya Bu ya, mungkin ini pengajian sebulan sekali. Benar Ustazah? Oh, sebulan 2 kali. Istiqomahnya tuh susah banget, Bu. Kadang-kadang udah mau jalan, ada aja misalnya, Ibu, urusan lah, kerjaan lah, yang belum kelar, yang belum beres, ngaji, apa kerjaan dulu, ngaji, apa bebenah dulu. Bu, kenapa? Kalau ngaji kan ada waktunya. Nih kita mulai dari jam 10 ya paling lama banget sampai sebelum zuhur udah kelar. Kelar itu kita bisa kerjaan rumah lagi. Gitu ya. Makanya bismillah kita minta sama Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Rabb, berikanlah rizki istiqomah pada kami, senantiasa berada di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi saya udah panjang lebar belum menyampaikan satu amanat ya dari guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Kotrun Nada. Beliau memang dadakan semalam ngabarin ke saya sekitar jam 9:30 gitu ya. Minta tolong dibadalin untuk kajian di sini. Sebenarnya mungkin ekspektasi ibu yang datang Ustazah Nada, ini kok yang datang orang lain gitu ya. Hah? Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah masya Allah tabarakallah, bareng juga dengan Ustazah Nada. Di dakwahnya bareng, beberapa kajian bareng, di tempat pengajian juga bareng. Alhamdulillah, qadarullah-nya beliau minta badalin dan saya pagi ini kosong. Akhirnya ditakdirkan bisa ketemu sama ibu-ibu. Ya Bu ya. Meskipun lumayan perjalanan ya Bu. Karena jauh banget ya. Dari Pondok Bambu ke Tangerang ya. Saya di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kayak tadi dari timur ke barat ya Bu ya. Kurang lebih 2 jam tadi lumayan macet perjalanan. Tapi
Ala kuliah hal semuanya khair. Alhamdulillah sampai sini tepat waktu ya, 9:30. Baiklah ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 23 Januari bertepatan juga dengan tanggal 23 Rajab. Karena kemarin 1 Rajabnya itu jatuhnya pas 1 Januari. Jadi kita nanggalinnya ngingetinnya gampang. 23 Januari sama dengan 23 Rajab. Udah kurang lebih 7 hari lagi nih Rajab ninggalin kita. Kira-kira kita udah ninggalin bekas apa di bulan Rajab? Bu, kalau saya tanya sama ibu-ibu kemarin malam 1 Rajab ibu-ibu pada ngapain? Itu pas malam tahun baru tuh. Banyak nih kegiatan-kegiatan di luar yang luar biasa juga. Bu, main kembang api nggak Bu? Di rumah aja ya. Masya Allah kita ya itu bukan tahun baru Islam ya. Nah bertepatan juga dengan malam 1 Rajab. Baginda Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, khamsu layalin la turaddu fihinna dakwah. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa pada 5 malam tersebut la turaddu dakwah. Doa kita nggak akan tertolak oleh Allah. Allah ijabah doa kita di 5 malam yang mulia. Apa kata baginda Rasul? Yang pertama, awwalul lailatin min Rajabah. Malam pertama di bulan Rajab. Masya Allah. Beruntung kita. Yang malam pertama kemarin di bulan Rajab kita isi dengan munajat kepada Allah. Kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah. Kita angkat tangan kita istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Minta semua hajat dunia, hajat akhirat kita kepada Allah. Di malam 1 Rajab. La turaddu dakwah. Doa kita tidak akan tertolak. Ustazah kemarin 1 Rajab nggak tahu kita kemana. Di perjalanan, nggak dalam perjalanan, dalam kemacetan. Jangan putus asa. Masih ada 4 malam lagi. Yang insya Allah akan kita lewati bersama. Allah kasih kita sehat, afiat, umur yang panjang. Dan sekarang kita lihat. Kalau 1 Rajab kemarin terlewati begitu saja. Insya Allah Allah kasih kita umur yang panjang tahun depan. Ketemu dengan awalul lailatin min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Pasang niat kita hidupkan malam itu dengan amal-amal soleh. Pertama malam 1 Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'banah. Malam nisfu Sya'ban. Habis bulan Rajab, bulan apa Bu? Sya'ban. Dikatakan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. 15 bulan Sya'ban. Itu menjadi 1 malam yang kalau kita berdoa kata Nabi la turaddu dakwah. Doanya tidak akan tertolak. Kita siapin dari sekarang nih Bu. Ini Rajab berakhir kurang lebih 7 hari lagi. Ditambah 15 hari lagi masuk bulan Sya'ban. Masuk kepada malam nisfu Sya'ban. Bismillah. Kita pasang niat, kita hidupkan tuh malam nisfu Sya'ban. Di antara yang sudah disampaikan oleh banyak guru-guru kita, banyak para ulama. Di malam nisfu Sya'ban kalau bisa doanya jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Berjamaah, kumpul bareng-bareng. Ibu, diajarin oleh para ulama, kita baca Yasin berapa kali tuh Bu? 3 kali kita baca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Baca Yasin yang pertama kita niatin, ya Rob, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu. Minta umur yang panjang dalam taat. Umur sebatas umur. Hanya hitungan angka. Tapi yang kita minta umurnya berkah, umurnya panjang, amalnya soleh. Diisi umurnya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Kita minta pasang niat sama Allah. Ya Rabb, panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Senantiasa bertakwa beribadah hanya kepadamu ya Rabb. Tuh baca Yasin yang pertama kita baca deh bareng-bareng. Baca bareng-bareng kan gak berasa ibu ya. Ibu kalau baca sendiri
Baru 1 kali balik aja habis isya rasanya udah ngelenggut begini. Udah ngantuk. Bu. Jadi kalau kita baca bareng-bareng, jamaah memberikan keberkahan buat kita. Itu yang pertama, niat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin yang kedua, kita niat, ya Rabb, berikanlah kami rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Halal, nyarinya halal. Mencari rizkinya dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Rizki yang didapetinnya adalah rizki yang halal, bukan barang yang najis. Ya Bu, halalan thayyiban, halal caranya kita minta sama Allah biar dapetin rizki dengan cara yang halal. Bukan cuman sekedar halal, tapi kita minta rizki yang thayyib, yang baik. Baik bukan cuman fisiknya doang tuh rizki. Oh ini enak banget ini duren. Belinya ngambil dari mana duitnya? Dari duit boleh mencuri. Enak sih duren, tapi lihat cara dapetin duitnya buat sampai tuh duren ada di hadapan kita. Kalau bukan dengan cara yang halal, na'udzubillah, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Kan gitu. Minta yang halal, minta yang thayyib. Yang thayyib itu bagaimana? Yang bisa bermanfaat buat dalam tubuh kita. Sehingga Allah kasih kita kekuatan buat ibadah. Ibu kalau makan pada niat apa enggak? Niatnya apa Bu? Niat biar kuat. Gitu ya. Karena bedakan antara adah dengan ibadah. Makan kalau cuman sekedar makan boro-boro baca bismillah, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan sekedar makan ngenyangin perut itu hanya sebatas adah. Kebiasaan sekedar ngenyangin perut doang. Tapi makan bisa bernilai ibadah, minum bisa bernilai ibadah, apapun bisa bernilai ibadah kalau kita niatin apa yang kita kerjakan untuk kebaikan. Makan dulu biar ntar kalau sholat rasanya perut nggak kerucuk-kerucuk gitu. Bu, di depan kita udah ada makanan nih Bu, udah dateng. Ibu masak kek, ibu gojek kek. Pilihannya makan dulu apa sholat dulu? Yang bener Bu, ibu makan dulu apa sholat dulu? Biar sholatnya nggak buru-buru, makan dulu gitu ya. Tapi memang disampaikan di dalam kitab Kasyifatus Saja, itu kalau makanan udah ada di hadapan kita, yang harus kita lakukan mana? Sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Bu, sholat dulu pentingan sholat kan daripada makan. Tapi lapar nih, perut kerucuk-kerucuk gitu ya. Apalagi sampai ini di dalam kitab Kasyifatus Saja tuh detail banget Bu dijelasinnya. Ada 20 keadaan yang boleh kita kerjakan lebih dulu dibandingkan kita mengerjakan sholat. Di antaranya makanan udah datang. Itu makanan yang udah datang. Kita pilihnya makan dulu daripada sholat. Ada juga di antara 20 keadaan tersebut, salah satunya ada makanan kesukaan kita yang ada di atas meja. Ibu demen banget sama yang paling ibu suka apa sih? Coba dah. Apa yang paling ibu suka nih di orang Tangerang nih, yang paling suka apa? Jengkol. Berarti nggak jauh beda dong sama orang Pondok Bambu, demennya jengkol ya. Apalagi orang Betawi Ibu ya. Enak banget tuh di jengkol di balado, jengkol di semur. Kalau ngomongin makanan jadi lapar nih Ustazah. Ada makanan kesukaan kita, udah tinggal semangkok. Ya, ada adik mampir, ada laki kita, ada teman kita. Ya Allah tuh jengkol tinggal semangkok. Sholat dulu apa makan dulu? Sholat makan dulu. Tuh ulama ngajarin suruh makan dulu. Jangan sampai Allahu Akbar. Kebagian berapa belah ya? Masih ada nggak ya? Ya jangan-jangan udah habis. Ya jangan-jangan nggak kedapetan. Malah jadi nggak khusyuk ya. Udah bismillah nyendok dulu nasi, makan dulu bareng-bareng. Bu ya.
Apalagi kita makan bareng-bareng nih Bu. Di antara keutamaan makan bersama-sama tuh makanan gak dihisap. Apapun yang kita makan, apapun yang masuk ke dalam perut kita, semua ada hisapnya, ada hitungannya. Kecuali kita makan bareng-bareng. Kayaknya Bu kalau di rumah makan jangan sendiri-sendiri. Ajak, ayo laki kita ajak, anak kita ajak makan bareng, bantu kita ajak. Mbak udah makan belum? Belum Bu, nanggung lagi gosok, misalkan gitu ya. Udah taruh dulu. Saya suka gitu Bu, udah taruh dulu. Sini makan bareng sama saya. Gitu. Makan bareng sama saya. Enggak Bu, saya ntar aja. Udah makan bareng. Nyari temen. Biar tuh makanan yang kita makan bebas dari hisap. Gitu. Sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jalan berkilo-kilo, bermil-mil. Buat apa Bu? Nyari orang. Buat diajak makan bareng. Biar makanan yang masuk ke dalam perutnya bebas dari hisap. Tuh. Ini kagak. Makanan kesukaannya dibawa ke kamar, dimasukin ke dalam lemari, sampai lupa besok. Ini bau apa nih? Ini orang demen banget sama makanan apa gitu ya. Disimpan sampai rapet banget, sampai besok, sampai lupa, sampai bau. Tuh, saking apanya tuh Bu? Nah, sekarang kita udah tahu Bu ya, makan bareng, makanannya nggak pakai dihisap. Makanya kita ajak orang-orang. Tangga kita ajak, nggak banyak sih Ustazah nih, kita cuma punya lauk piring doang. Ajak nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah bawa berkah, gitu ya. Tadi yang kedua niatnya membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban adalah minta rezeki yang halal, yang thayyib. Di mana rezeki yang itu nanti ya Rob biar dipakai buat kebaikan. Dipakai buat makan sehari-hari, dipakai buat ibadah, dipakai buat bayar listrik. Kita nggak mungkiri Bu, perlu listrik nggak di rumah? Perlu dibayar nggak tuh listrik? Perlu. Kita minta rizkinya, minta sama siapa? Minta sama Allah. Setelah minta sama Allah kita ikhtiar, setelah ikhtiar kita tawakal. Karena rizki kita semuanya sudah ada ukurannya, udah ada takarannya. Tugas kita mencari. Kenapa? Karena ketika kita usia di dalam rahim ibu kita, Bu, usia 4 bulan di dalam rahim ibu kita, tuh udah dicatat semua Bu. Udah dicatat semua bi kitabi amalihi. Catatan amal kita udah ditulis. Nih orang ntar kalau hidup di dunia amalnya mana? Banyakan baiknya kah? Atau banyakan mudorotnya? Udah kecatat. Saat kita masih ada di dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan, malaikat Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 ketetapan padanya. Pertama, bi kitabi amalihi, amalnya dicatat. Yang kedua, wa rizkihi, rizkinya udah dicatat. Emang rizki kita segitu, mau dikejar semanapun segitu rizki kita. Karena kata Allah tuh cukupnya segitu, perlunya segitu. Mintanya sampai 1 miliar, 2 miliar, perlunya cuma 1 juta, dikasih 1 juta sama Allah. Emang ketetapannya begitu. Udah Allah tetapkan bagian rizki kita. Wa kitabi ajalihi, ditetapkan ajal kita. Ketika kita usia 4 bulan di dalam rahim ibu kita, ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan meninggal dunianya? Di mana meninggal dunianya? Dalam keadaan seperti apa meninggal dunianya? Apakah su'ul khatimah, na'udzubillah, atau husnul khatimah? Udah dicatat semuanya oleh Allah. Dan yang keempat yang sudah ditetapkan, saqiyun au sa'idun. Kita jadi orang yang bahagia atau jadi orang yang celaka di dunia. Tapi ketetapan ini masih dibagi 2 lagi. Ada yang namanya takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom ini udah nggak bisa dirubah lagi Bu dengan usaha tangan manusia. Contohnya kapan kita lahir, bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, udah ketetapan Allah.
Itu takdir mubrom yang nggak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contohnya kelahiran, contohnya kematian, nggak bisa dirubah. Dan yang kedua ada yang namanya takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih bergantung. Takdir yang masih bisa berubah dengan usaha manusia. Allah tetapkan rezeki kita sekian. Namun Allah kasih kita badan sehat, afiat, bisa usaha, kita usaha lebih keras lagi. Kemudian Allah datangkan rezeki yang begitu berlimpah banyak, itu bisa dirubah. Tadinya nih orang takdirnya orang miskin. Nauzubillah. Tapi dia berada di dalam circle orang-orang yang penuh dengan jiwa semangat kerja keras yang luar biasa. Sehingga Allah rubah takdirnya yang tadinya miskin jadi orang yang kaya raya dermawan. Ini orang Allah takdirkan jadi orang yang bodoh. Namun dia berada di dalam lingkaran lingkungan orang-orang yang cinta dengan ilmu. Demen dia dengan ilmu. Maka jadilah dia orang yang berilmu karena bisa dirubah dengan usaha manusia. Tuh, Bu. Jadi jangan putus asa. Ya udahlah, rezeki emang udah diatur, nggak usah kemana-mana, tidur aja di rumah. Ada nggak yang begitu? Nggak bisa. Kejar tuh rezeki, cari rezeki. Usaha kita juga harus kita upayakan. Kemudian baru kita tawakal berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu 4 ketetapan udah Allah tetapkan di dalam rahim kita. Kita jalanin semua takdir kita. Makanya di malam nisfu Sya'ban, tadi niat yang kedua, kita minta rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang thayyib. Minta sama Allah. Kemudian niat baca Yasin yang ketiga. Kita minta sama Allah, ya Rabb, tetapkanlah Islam iman kami sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Begitu, Bu. Minta tetapkan Islam, tetapkan iman kita, akhir daripada kata-kata yang keluar di lisan kita sebelum Allah cabut ruh kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, di antara sebab orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah demen duduk di majelis taklim. Min asbabi husnul khotimah. Di antara sebab-sebab orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah demen duduk di majelis taklim. Makanya tadi saya bilang sama ibu-ibu, baca Allahumma rzuqnal istiqomah, biar dikasih istiqomah duduk di majelis taklim. Duduk ya sama orang-orang yang baik, yang dibaca baik, yang didengarkannya baik, insya Allah akhir umurnya husnul khatimah. Allahumma rizqna husnul khatimah. Ya Rabb, berikanlah kami rezeki punya kematian akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Tuh. Ini malam nisfu Sya'ban menjadi malam yang mulia karena diantaranya itu Allah mengambil semua catatan amal-amal kita 1 tahun yang sudah berlalu dan menetapkan takdir kita di malam nisfu Sya'ban itu untuk 1 tahun ke depan. Makanya kita isi dengan doa, kita isi dengan bermunajat, kita isi dengan amal soleh. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan kita bisa kemudian mengarahkan kita menjadi insan yang lebih baik lagi di tahun-tahun ke depannya. Amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi tadi kepada hadis yang pertama. 5 malam yang kalau kita berdoa nggak tertolak. Tadi pertama malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga walailatul Jumu'ah. Malam Jumat. Kalau malam Rajab, malam Sya'ban kita ngelewatinnya 1 tahun sekali. Kalau Lailatul Jum'ah kita kan ngelewatinnya seminggu sekali. Nentar malam nih malam Jumat, munajat kepada Allah, minta kepada Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita, mintanya sama Allah. Terutama di sepertiga malam. Bu, kalau sepertiga malam pada bangun apa kagak? Ngapain bangunnya? Oh, tahajud.
Ada yang cuman buang air kecil doang, tarik selimut lagi. Banyak ya? Tapi kayaknya di sini sih mukanya min ahlil qiyam semua nih. Insya Allah. Orang-orang yang demen bangun malam kayaknya nih ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi memang itu bangun sepertiga malam kalau kita udah melek kagak ngerjain sholat rasanya rugi. Kenapa? Karena sepertiga malam dikasih melek itu kalau kata saya golden ticketnya dari Allah. Ya nggak semua orang diundang oleh Allah untuk bisa hadir di makomnya orang-orang soleh. Sepertiga malam adalah makomnya orang-orang soleh. Kalau Allah bangunkan kita di sepertiga malam, itu undangan bukan dari siapa-siapa. Undangan langsung dari Allah yang menghendaki ada kebaikan di dalam diri kita pada malam itu. Terutama di malam sepertiga malam, yaitu di makamnya orang-orang soleh. Angkat tangan kita, ingetin kesalahan kita yang gak pernah luput dari salah, dari dosa, Bu. Manusia mahalul khoto, mahalun nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Dari mulai melek mata sampai kita mau tidur lagi, kira-kira banyakan dosanya apa banyakan pahalanya, Bu? Ibu so tahu. Banyakan pahalanya apa banyakan dosanya, Bu? Banyakan dosanya. Tapi kita sadar sih, Bu ya. Mengakui diri sendiri. Kayaknya emang banyakan dosanya deh, Ustazah, melek mata. Melihat anak kita belum bangun, kita bangunin udah marah-marah. Bu, ada nggak yang begitu? Ya Allah, bangun kena, ya Allah, ini udah mau habis subuhnya, cepet nanti kamu udah nggak adaan lagi, kamu kodoan, sholatnya gimana ini? Gitu ya? Ngegas. Belum lagi kalau kita udah melek, laki kita masih molor samping kita. Ujian banget ya, Bu ya? Bang, bangun bang, bangun bang, subuh bang, iya ntar dulu, udah dikit lagi. Ya Allah, kita udah sholat, udah kelar zikir, laki kita masih pules. Bang, bangun bang, bangun bang. Bangun apa ya bang? Susah banget dibanguninnya. Ada yang begitu, Bu? Insya Allah. Kayaknya orang sini enggak ya? Nggak ada, orang kompleks sini mah enggak ada. Enggak jauh beda apa enggak ada, Ustaz? Insya Allah, luar biasa. Dari melek mata sampai mau nutup mata, dosa kita nggak usah dihitung, Bu. Ya, Bu ya? Banyak banget dosa kita. Argonya terus jalan, kebaikan dicatat, kebaikan, keburukan dicatat, keburukan. Cuman ada 3 orang nih. Rufi'al qalam an salasatin. Malaikat raqib, malaikat atid mengangkat penanya, mengangkat pulpennya, mengangkat catatannya buat 3 orang ini yang tidak tercatat dosa maupun kebaikannya. Bu, kita sepanjang melek mah dicatat terus, Bu. Yang baik dicatat sama malaikat. Malaikat siapa, Bu? Raqib. Yang buruk dicatat sama malaikat atid. Tapi ada 3 kelompok orang yang gak dicatat. Siapa tuh, Bu? Yang pertama, anina ini hatta yastaiqizo. Orang yang tidur sampai dia bangun, itu nggak dicatat dia punya dosa. Ibu kalau tidur dosa apa kagak? Mungkin sebelum tidur ada aja kerjaannya, mungkin gosip kah, gibah kah, atau apapun itu, dusta kah, segala macam. Tapi pas lempengan tidur ibu masih ngegosip apa enggak? Ngigonya ngegosip ya, saking demen. Nauzubillah. Aninaimi hatta yastaiqiza, orang yang tidur sampai dia bangun, tuh malaikat ngangkat pulpennya, nggak dicatat dosanya. Ustazah kalau gitu saya tidur aja dah, kagak bangun-bangun. Seharian saya tidur aja biar rufi'al qalam, biar pulpennya, biar catatannya nggak dicatat. Ya, rugi, Bu. Kan kalau kita melek kita bisa melakukan kebaikan, kan gitu. Ya. Tidur yang ada waktunya, cukup ya waktunya siang, sedikit tidur, tar malam juga ukuran yang 6 sampai 7 jam, kan begitu, cukup ya. Nah, jadi orang yang tidur sampai dia bangun gak dicatat dosa-dosanya.
Siapa lagi tuh Bu yang ada catat dia punya dosa? Wa anil sobi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia baligh. Anak kecil sampai dia baligh. Anak kecil kalau belum baligh dia melakukan kebaikan amal soleh, catat buatnya, catat juga buat orang tuanya. Terlebih orang tuanya yang ngajarin, nak sholat, nak wudunya begini yang benar, sholatnya begini, nak besok Ramadan bismillah latihan puasa. Padahal nih anak belum baligh, kebaikannya juga mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Menanamkan bibit-bibit kebaikan kepada anak-anaknya. Yang ntar kalau dia gede, dia udah baligh, dia tahu cara wudhu, dia tahu cara sholat, dia tahu bagaimana puasa, maka ada andil daripada orang tuanya karena merintahin anaknya buat ngerjain kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jangan lepas tangan Bu. Ibu di rumah lepas tangan apa ikut ngajarin anak-anak? Ngajarin. Meskipun anak kita udah diserahkan ke sekolah, ke tempat pengajian, tapi kudu ada ikut andil kita. Karena pengen kita punya dapat bagian dari kebaikan ntar yang anak kita kerjain. Minimal kita ajarin bacaan Fatihah. Jangan sampai kecolongan nih. Mudah-mudahan Fatihahnya yang fasih, yang benar, itu berasal dari mulutnya orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu tuh madrasah pertama buat anaknya. Boleh sekali-kali ibu koreksi bacaan Fatihah anak-anak ibu, cucu-cucu ibu. Nah sini, ibu ada hadiah nih. Kalau kamu baca Fatihahnya betul, ntar ibu kasih hadiah. Ibu mau dengerin coba baca Fatihah? Dibaca. Mana-mana yang belum bener, kita benerin. Ntar kita suruh ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Lama-lama tuh anak hafal nggak Bu? Hafal. Sebab bimbingan dari orang tuanya. Jadi ini anak bisa baca Fatihah, diantaranya ada kebaikan yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Ibu, jadi gitu. Ustazah, anak saya masih kecil banget, diajarin sholat, paling sholatnya cuma gerakan doang. Diajarin bacaannya ya ngalor ngidul deh, nggak ngejelas bacanya. Namanya masih anak-anak, nggak apa-apa. Tarbiyah di usia dini, pendidikan di usia dini itu sangat penting. Yang penting harus kita ajari konsep-konsep utamanya. Contohnya apa? Sebelum sholat harus ngapain dulu? Wudu dulu. Nah, jangan tiba-tiba kita nyuruh anak kita sholat langsung suruh pakai mukena. Kita tanya, udah wudu belum? Belum. Wudu dulu. Karena sebelum sholat kamu harus wudu. Oh gitu mah? Iya, wudu dulu. Kita buka itu pintu kamar mandinya. Kita lihat gimana cara wudunya. Ya. Setelah itu yang namanya sholat harus tutup aurat nak. Pakai mukenanya. Ma bawahannya nggak usah deh. Kegedean atau kekecilan. Aku pakai celana aja kakinya kelihatan. Jangan, tetap diajarin bahwa yang namanya syarat sholat menutup aurat. Maka pakai mukena kamu nak. Nah, jadi kan anak-anak udah tertanam tuh. Oh berarti sebelum sholat wudu dulu. Sebelum sholat harus menutup aurat. Menghadap kiblat dan sebagainya. Meskipun bacaannya mungkin masih belum begitu rapi, tapi paling tidak itu udah kita contohin di depan anak-anak kita. Tuh, gitu Bu ya. Kemudian tadi sampai mana? Oh ya, yang tidak tercatat dosanya. Jadi yang kedua tadi anak kecil sampai dia usia baligh. Ibu Bu, kalau saya tanya ini nyenggol fikihnya dikit. Ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang sudah baligh apa? Keluar haid, pergi perempuan, apa lagi Bu? Bermimpi bagi laki-laki, bagi perempuan mimpi juga nggak Bu? Ada, gitu ya. Apa lagi Bu? Suaranya, itu perubahan fisik ya. Oke. Di antara tanda-tanda baligh, jadi ada baligh dengan umur, ada baligh dengan tanda-tanda perubahan pada fisik. Kalau untuk anak perempuan, itu keluar darah haid di usia 9 tahun hijriyah. Ini perlu dicatat nih.
yang punya anak perempuan, yang punya cucu perempuan. Kalau dia keluar darah, itu dikatakan darah haid dengan usia 9 tahun, hitungannya tahun Hijriyah. Saja saya nggak apal, anak saya lahirnya tahun 1400 berapa. Sekarang udah ada Mbah Google. Tinggal kita tanya, anak saya lahir 1 Januari 2012. Berapa Hijriyah? Kan ketahuan tuh. 1400 misalkan 40 sekian Hijriyah. Ibu hitung, udah 9 tahun belum? Hitungan tahun Hijriyahnya. Kalau sudah 9 tahun, ya minimal 9 tahun, dan nih anak sudah keluar darah, maka itu yang dikatakan dengan darah haid. Tapi kalau masih belum 9 tahun Hijriyah umurnya, dia sudah keluar darah, itu bukan darah haid. Oh mungkin nih anak demen main sepeda, atau manjat pohon, atau jatuh. Mama, aku berdarah. Jangan langsung kita menyimpulkan itu haid. Kita cek dulu. Nah ntar dulu deh. Umur kamu berapa ya? Mama lihat dulu deh. Udah 9 tahun Hijriyah belum hitungannya ya? Gitu ya. Oh udah lebih nak. Kamu hitungannya udah 9 tahun setengah. Hitungan tahun Hijriyahnya. Berarti itu benar adalah darah haid. Seperti itu. Hah? Nah, puberitas sekarang anak-anak lebih cepat ya. Makanya itu harus diperhatikan ini. Makanya saya sampaikan. Itu usia 9 tahun Hijriyah yang jadi patokannya gitu ya. Kemudian yang kedua, di antara tanda balighnya, bermimpi baik bagi laki-laki maupun perempuan sama di usia 9 tahun Hijriyah. Gitu. Jadi anak kita bikin komunikasi 2 arah, apalagi anak laki ibu ya, supaya dia mau bicara, mau cerita apa yang terjadi pada dirinya, gitu. Terlebih kalau udah 9 tahun ada sesuatu gitu, atau dia mengalami sesuatu yang kayaknya berbeda dari biasanya, kita tanyakan dan dia juga kita minta terbuka. Oh, berarti kamu sudah baligh nak, tandanya seperti itu. Itu baligh dengan tanda-tanda yang bisa kita lihat secara fisik. Kemudian yang kedua ada baligh secara usia. Apa maksudnya baligh secara usia? Baik laki-laki maupun perempuan apabila usianya sudah 15 tahun, meskipun belum haid, meskipun belum pernah bermimpi, maka dia sudah dalam hitungan kategori baligh. Itu namanya baligh bil umri, balighnya dengan umur, yaitu usianya 15 tahun Hijriyah. Jadi ini kita yang punya anak, punya cucu, tuh perhatiin bu. Karena nanti kalau dia udah baligh tuh hitungannya udah lain lagi. Dia punya kebaikan yang dicatat punya sama dia buat dirinya, dia punya dosa udah dicatat karena sudah masuk usia baligh. Yang ketiga, yang nggak dicatat dosa-dosanya, tadi yang pertama orang yang tidur sampai bangun, yang kedua anak kecil sampai baligh, dan yang ketiga wa'anil majnuni hatta ya'taqila, orang yang gila sampai dia sadar kembali. Bu, ibu suka nemuin orang gila nggak di jalan? Banyak ya. Kadang-kadang nemuin orang gila terus ibu bilang, dosa tuh dia, nggak nutupin, nggak nutup auratnya, kemana-mana nggak pakai pakaian gitu ya. Padahal dosa nggak bu? Kalau emang gilanya bener-bener murni karena ada syarafnya yang tidak beres gitu ya. Nah itu termasuk orang yang rufi al kolam, nggak dicatat dia punya dosa. Sampai kapan tuh bu? Sampai dia sehat dari gilanya, sampai dia sadar kembali. Tapi ini gila yang murni bu. Bu, ada nggak sekarang orang yang nggak gila dibikin gila-gilaan? Pura-pura gila. Giliran tukang debt collector datang, nah pura-pura gila deh dia, pura-pura epilepsi deh dia, nauzubillah. Ya, tuh nggak kehitung tuh yang begitu bu. Ya, tapi kalau emangnya dia benar-benar gila, sampai dia sadar, sampai dia sembuh, maka tak tercatat dosa-dosanya. Ya,
Kita ada nggak di antara 3 tadi tuh? Kita yang lagi nggak tidur, kita lagi bukan anak kecil, kita juga nggak gila. Berarti nih catatan Raqib Atid terus berjalan, gitu ya. Makanya kita minta sama Allah, ya Rob, di malam nisfu Sya'ban, di bacaan Yasin yang ketiga, kita minta Islam, iman kita Allah tetapkan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi bulan Rajab yang sudah hampir berakhir, kurang lebih 7 hari lagi, banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, jangan sampai ketinggalan. Pertama diantaranya puasa sunnah Rajab. Alhamdulillah nih ibu-ibu insyaallah ya, biar kata sehari dapat apa enggak Bu? Dapat ya. Puasa 1 hari di bulan Rajab lebih utama daripada 30 hari kita ngerjain puasa di bulan yang lainnya. 1 hari itu Bu. 1 di bulan Rajab sama seperti 30 hari atau sebulan penuh di bulan yang lain. Makanya rugi deh kalau nggak sampai dapat puasa Rajabnya ya. Insya Allah nih yang belum pada puasa masih ada 7 hari lagi. Besok ketemu Senin mungkin niat pengen puasa Seninnya, puasa Kamisnya. Bismillah pasang niat, insya Allah Allah kasih kita kekuatan. Atau yang masih punya puasa qadha, masih ada apa enggak di sini yang masih punya qadha? Bu, masih ada qadha karena haid, ya Bu ya? Karena nifas, karena apa lagi? Melahirkan, menyusui, mungkin perjalanan, musafir ya. Nggak puasa Ramadan kemarin, masih ada waktu buat ganti sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Ya, 11 bulan. Nah, kodonya ada 5 hari, kagak kelar-kelar. Ngapain aja tahu setiap harinya. Bu, ada yang begitu apa enggak? Ada, Masya Allah. Tapi benar-benar orang sini enggak Ustazah. Ini min ahli siam semua nih. Demen pada puasa insya Allah ya. Nah, artinya masih ada kesempatan kita buat bayar puasa qadha sampai sebelum datang Ramadan besok. Kalau udah datang Ramadan maka lain cerita. Ya, bukan cuma puasanya doang, ntar fidyahnya juga harus dibayar ya, segalanya. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua mengisi bulan Rajab yang hampir berakhir adalah perbanyak baca istighfar. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy-syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah, surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang sudah Allah tetapkan ada 12 bulan. Di mana pada waktu itu Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah sampaikan menjadi arba'atun hurum, menjadi bulan yang mulia. Kemudian baginda Rasul menjelaskan apa tuh 4 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baginda Rasul menyampaikan 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 mutawaliyat berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang satu rada jauhan dikit yaitu bulan Rajab. Masya Allah. Kita ada di bulan yang mulia. Ada di bulan yang Allah sebutkan menjadi salah satu di antara bulan yang mulia. Makanya pantas kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Tadi sudah dibagikan ya lembarannya. Di antaranya istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kita baca sebanyak 70 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Ya. Asar boleh nggak Ustazah? Boleh. Maghrib juga boleh. Pagi, sore kita baca. Boleh subuh sama asar, boleh subuh sama maghrib. Yang penting jangan lepas tuh. Minimal kita baca 70 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Kita lagi dicuci nih Ibu. Kita lagi nyuci diri kita daripada dosa-dosa. Supaya nanti memasuki bulan Sya'ban, memasuki bulan Ramadan, senantiasa Allah berikan kita kebaikan di dalam diri kita.
Juga ditambah dengan doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Rabb berikanlah keberkahan bagi kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, ya Rabb sampaikanlah kami sampai kepada bulan Ramadan. Umur nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kita minta sama Allah. Jadi kalau para sahabat Bu, tuh waktu 12 bulan, 6 bulan dipakai buat berdoa kepada Allah supaya sampai umurnya ke bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadannya terlewati, 6 bulan lagi berikutnya, para sahabat berdoa, ya Rob, terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Jadi 12 bulan para sahabat nggak ada yang isi kosong tuh doanya. Hatinya terpaut dengan bulan Ramadan. 6 bulan dia minta biar sampai umurnya kepada bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya para sahabat minta biar amalan-amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mintanya kan dari 3 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Jadi pertama kita perbanyak puasa, yang kedua banyakin istighfar. Kenapa sih Bu kita disuruh istighfar sama Allah? Istighfar itu di dalam hadis baginda Rasul menyampaikan, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar, siapa orang yang mendawamkan istighfar, yang suka baca istighfar, yang istiqomah baca istighfar, kata baginda Rasul, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan semua kegundahan hatinya menjadi terang, ada jalannya. Wa min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan dari segala macam kesempitan Allah kasih jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan orang yang demen baca istighfar Allah berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi istighfar bukan cuma sekedar pengampunan kita sama Allah Bu, tapi istighfar menjadi salah satu solusi bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia. Ini kita semua jilbab boleh sama nih, hijau semua. Bu ya, hijau muda, hijau tua, hijau tai kuda, hijau banyak banget, hijau semua, hijau sage. Kan begitu Bu ya? Pokoknya pesannya kata Ustazaan, nuansa hijau, gitu ya. Kayaknya hijau semua nih. Jilbab boleh sama, tapi pikiran banyak bercabang-cabang kan beda-beda. Itu semua bisa kita atasi dengan satu cara, istighfar. Semua kegundahan hilang. Semua kesempitan dikasih jalan keluar. Semua kesusahan dalam rezeki Allah datangkan dari jalan yang tidak diduga-duga. Bismillah, kita niat, pasang niat. Kalau baginda Rasul melazimkan istighfar 1 hari 1 malam 70 kali 100 kali, nggak susah kita baca istighfar sehari semalam juga demikian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampunin dari segala macam istighfar kita. Terlebih lagi baca Sayyidul Istighfar, perbanyak di bulan Rajab. Paginya kita baca, sorenya kita baca. Bareng-bareng kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Masya Allah, Sayyidul Istighfar kita baca di waktu subuh. Allah takdirkan kita wafat sampai malam, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca di waktu sore, Allah takdirkan kita wafat sebelum waktu subuh, insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tinggalin Sayyidul Istighfar. Ustazah saya belum hafal, bacaannya panjang banget Bu. Bacaan sekarang nih handphone canggih, jangan buat scrolling yang lain-lain banget ya. Tuh bacaan bismillah, niat baca Sayyidul Istighfar, cari baca Sayyidul Istighfar. Atau ada guru kita bikin, tulis gitu. Insya Allah baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama jadi hafal insya Allah. Yang ketiga, di bulan Rajab perbanyak sedekah.
Sedekah. Kita kalau bicara sedekah tidak melulu soal materi. Berbicara dengan sedekah tidak melulu soal uang. Punya rezeki makanan yang berlimpah kita kasih tetangga kita, teman kita, sedekah. Tuh, kita punya teman lagi ada urusan, lagi ada masalah, datang ke kita minta nasihat, kita kasih nasihat, kita kasih solusi, bagian dari sedekah kita. Saza duit nggak punya, makanan nggak punya, pikiran juga nggak punya, ada tenaga. Teman kita mau hajatan, kita bantuin tenaganya nih bantuin masukin kue. Sedekah nggak bu? Sedekah. Tamu datang ke rumah nggak punya apa-apa, kita cuman nyiapin air putih, ikhlas karena Allah Ta'ala. Tamu datang kita hormatin. Sedekah nggak bu? Sedekah. Jadi sebenarnya sedekah itu ada di depan mata kita. Cuman masalahnya kita mau ngambil apa enggak, mau ngerjain apa enggak, kan begitu bu. Ya bu ya. Teman kita datang, ketemu di jalanan, kita bawa kendaraan. Mau kemana? Mau ke Assalam. Ayo deh naik mobil bareng. Diajak nebeng. Sedekah nggak bu? Sedekah itu ada hitungannya di sisi Allah. Tuh. Makanya jangan kita sedekah hanya berpikiran dengan materi saja. Ya. Tarda ustazah nungguin punya duit banyak dulu baru sedekah. Kagak sedekah. Ya bu ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, aku malu kalau ngelihat si fulan sedekah banyak banget. Yang itu banyak, yang ini banyak, yang ini banyak. Aku sedekahnya cuma bisa dikit ya Rasul. Apa kata baginda Rasul? La tastahyu, jangan kamu malu dengan sedekahmu yang sedikit. Sedekahmu yang sedikit lebih baik daripada mereka yang tidak bersedekah. Jadi boleh kita punya moto, tiada hari tanpa sedekah. Insya Allah bisa kita jalanin tuh ya. Terlebih lagi di bulan Rajab, kebaikan Allah lipat gandakan. Insya Allah, Allah gerakan hati kita, Allah mudahkan rizki kita senantiasa untuk bersedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, udah cukup panjang kali lebar, kebanyakan tertumpah. Ya. Ya, jadi tadi ada 3 yang kita isi di akhir-akhir bulan Rajab. Pertama, isi dengan puasa yang masih 7 hari lagi nih, biar kata dapat sehari. Ayo dah, Bismillah kerjain yang pada belum, itu ya. Yang kedua, banyakin istighfar. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Insya Allah sedekah kita yang insya Allah akan menjadi naungan kita di padang mahsyar. Karena nanti seseorang di padang mahsyar Allah kumpulkan fi zilli sodakoti. Dia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Yang sedekahnya banyak, bu, ikhlas, banyak, dermawan. Tendanya bukan VIP lagi, VIP. Kita ada yang lampangan sini lah, dia enak banget noh. Matahari juga biar kata dekat, nggak kepanasan, nggak kegerahan, nggak kekeringetan. Bagi dong itu tendanya. Mohon maaf, nggak bisa. Coba cari di belakang, gitu. Dicari ke belakang. Padahal itu cari ke belakang adalah majas. Suruh cari di dunia, sementara dunianya sudah hancur. Nggak bisa lagi yang diperbuat di akhirat. Ya ngapaan dulu sedekahnya 5.000. Tiangnya kecil banget gitu. Tapi biarin dah, biar kata kecil masih ada tiangnya juga. Ini bu ya. Nah makanya bismillah. Allah kasih kita rezeki yang lagi dikit, rezeki sedekahnya seukuran, nggak apa-apa. Yang rezekinya dikasih banyak, sedekahnya rada banyak kan, bismillah. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini saya sampaikan, mungkin saya buka sesi pertanyaan ya untuk waktu kurang lebih 10 menit. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semuanya. Oh iya, malam yang mulia, Masya Allah. Untuk ibu diingetin ya. Sedikit ya, saya review ke depan. Tadi khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah, bahwa ada 5 malam yang tidak akan tertolak doanya. Pertama, malam 1 Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Dan yang keempat, Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Nah, dan yang kelima, walailatun nahar,
yaitu malam hari raya Idul Adha. Nih, udah kita catat nih ya. Ini coming soon nih, akan datang. Ya, kita siap-siapin tuh. Saza malam lebaran kita sibuk bikin ketupat, bikin semur, sibuk ngerapiin toples-toples dengan nastar. Bagus. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakan tamu. Ini besok 1 Syawal orang-orang pada mau ke rumah kita nih. Kita kudu muliain, paling kagak kue-kue di atas meja ada, minuman udah siap, aneka warna, permen-permen, makanan manis sudah siap. Salah satu bentuk cara kita menghormati tamu, kan begitu Bu ya. Jadi nggak apa-apa malam hari raya Idul Fitri kita bebenah dulu, kita rapiin rumah, kita rapiin makanan, rapiin masakan, kelar-kelar kemudian sholat Isya, kita tidur lebih awal, pasang niat, ya Allah. Nih malam kata Nabi, malam yang doanya nggak tertolak ya Rob. Ibu ngomong begitu Bu, sama Allah. Kayak dialog, Allah denger, Allah tahu. Ya Allah ntar bangunin ya. 1/3 malam bangunin. Banyak banget hajat ini ya Rob. Hajat dunia, hajat akhirat banyak banget yang nggak bisa diminta kecuali kepada Engkau ya Rob. Bangunin ya Rob, dibangunin Bu. Mulai, pasang niat begitu. Begitupun nanti malam hari raya Idul Adha. Ya, kita hidupkan dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Insya Allah. Dah 5 tuh ya. 5 malam yang kalau kita berdoa, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin ada yang tanya. Kalau bisa dijawab saya jawab, kalau nggak bisa PR. Kalau di PR berarti ngundang lagi ntar ya. Assalamualaikum. Ini kan biasanya kalau yang sedang hamil sama lagi menyusui itu ada yang puasa bulan Ramadan ya. Kan kalau bayar maksudnya pikodo sama fidyah kan bayarnya saja. Tapi kebanyakan tuh cuma bayar fidyah aja saja. Kodonya puasanya dia nggak ngelakuin. Kebanyakan begitu soalnya. Oke, kebanyakan seperti itu ya. Ya. Masuk bulan Ramadan, ada seorang wanita yang sedang hamil atau ada seorang wanita yang sedang menyusui. Ketika dia hamil, dia merasa mampu untuk mengerjakan puasa dengan niat yang kuat, dengan niat bahwa ini salah satu tarbiyah, pendidikan dini buat anak yang ada di dalam janin kita. Bismillah saya mau puasa. Ada yang seperti itu. Kuat, kondisi anaknya sehat, berat badannya cukup, gizinya cukup, ibunya nggak bermasalah. Bismillah puasa, maka Allah kasih kekuatan. Ada juga ketika lagi hamil, kemudian dia tidak berpuasa, karena kondisi bayinya yang dapat info dari dokter, Bu, bayinya kurang beratnya. Ibu makannya harus lebih banyak lagi misalnya. Kondisi fisik ibu juga harus dijaga. Karena kalau misalkan ibu puasa kemudian ibu merasa pusing, mual dan segala macamnya, maka kalau udah aturan dari dokter seperti itu dan fisik kita juga rasanya nggak mampu, bagi ibu yang hamil atau menyusui diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi nanti setelah Ramadannya selesai, maka wajib membayar qadha puasanya. Berapa hari yang ditinggalkan puasanya di dalam bulan Ramadan tersebut? Misalnya dia meninggalkannya 10 hari dia nggak puasa, maka nanti di luar Ramadan diganti puasanya sebanyak 10 hari juga. Adapun plus fidyahnya ini diperhatikan. Kalau misalnya dia itu tidak berpuasa bukan cuma karena dirinya, tapi karena khawatir dengan bayi yang dikandungnya atau khawatir dengan bayi yang sedang diberikan ASI, maka bukan cuma puasanya doang yang harus dia kerjakan, puasa plus membayar fidyah. Puasanya garis bawahi, tetap wajib dibayar.
Bukan cuma bayar fidyahnya saja, karena puasa bukan punya orang kaya. Puasa kewajiban seorang muslim, semua wajib berpuasa, seperti itu. Adapun keringanan-keringanan yang diberikan untuk tidak berpuasa tetap harus diganti di luar Ramadan. Itu tadi, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya dan nyawa orang lain, yaitu bayi yang dikandung atau bayi yang sedang disusui, maka puasanya wajib dikerjakan, diqodho, diganti, plus bayar fidyah, gitu ya. Nah, tapi perhatikan lagi, kalau misalnya itu puasanya belum lewat daripada Ramadan berikutnya. Kalau misalkan sudah sampai kepada Ramadan berikutnya, nah itu diperhatikan lagi nanti ukuran fidyahnya. Karena jumlah gantian puasanya tidak bertambah, tapi fidyahnya nanti yang bertambah. 1 hari itu 1 mud, atau kalau kita mau genepin 1 liter beras, gitu ya. Nah, tapi kalau cuman dia merasa berpuasa, tidak puasa karena dirinya, maka cukup hanya membayar qodho puasanya saja. Jadi sekali lagi yang perlu kita pahami bersama, bagi kondisi seperti itu bukan bayar fidyah. Yang wajib bayar qodho puasanya. Fidyahnya itu diperhatikan apa alasan dia tidak berpuasa ketika Ramadan. Kalau karena bayinya maka plus fidyah. Tapi kalau karena dirinya cukup bayar qodho puasanya saja. Bisa dipahami? Iya. Tugas kita udah ngasih tahu, tapi dia hanya membayar fidyahnya saja. Nah, dia nggak bayar puasanya, maka menjadi tanggung jawab dia. Yang penting kita yang udah tahu, kita udah sampein, kan gitu, bahwa yang wajib dibayar bukan hanya fidyahnya saja, tapi qodho puasanya yang wajib dibayar juga, gitu ya. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Ya, yang kedua silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, kalau misalkan kita punya orang tua kita pada waktu puasa, misalkan beliau sakit, akhirnya nggak bisa puasa, apakah ada kewajiban bagi keluarga yang ada di utama untuk mengontrol puasanya? Ya, kalau ada orang tua kita yang kondisinya sakit, yang sudah tidak diharapkan lagi buat kesembuhannya, boro-boro dia mau ganti puasa, sembuhnya juga kayaknya emang kondisinya menurun banget gitu ya, biar kata udah disuruh ganti juga rasanya nggak mampu gitu ya. Terus sampai, mohon maaf, misalkan sampai meninggal dunia, kita tahu dia nggak puasa karena kondisinya sakit, yang tidak ada kesembuhan bagi dirinya, maka diantara caranya adalah kita membayarkan fidyah. Salah satu upaya untuk menutupi daripada kewajiban orang tua kita tersebut. Adapun kalau anaknya ingin mengerjakan puasa qodhonya, maka itu boleh, silakan saja, gitu. Tapi untuk kewajiban bagi si orang tua ini yang tidak bisa puasa lagi, maka cukup dengan membayar fidyahnya saja. Ya. Satu lagi ya, terakhir. Silakan sebelah sini Bunda. Sebelah sini, si kiri. Iya, silakan. Saya bertanya, orang tuanya bisa 3 tahun betul-betul tidak puasa. Untuk fidyahnya itu bagaimana perhitungannya? Berapa banyak? Baik. Kalau misalkan sudah kita tahu, kita tungguin orang tua kita emang sakit nggak sembuh-sembuh, puasa Ramadan juga nggak kuat buat puasa, Bu, udah berjalan selama 3 tahun, coba tanyain sudah pernah bayar fidyahnya apa belum? Belum sama sekali atau sudah? Belum pernah sama sekali, tapi udah tahu bahwa selama 3 tahun dia tidak pernah berpuasa. Nah, berarti kalau selama setahun itu 1 bulan, berarti berapa hari dia nggak puasa? 30 hari. Maka 30 hari sama dengan 30 liter. Hitungan gampangnya. Itu pada tahun tersebut.
gitu ya, maka dikeluarkan. Nanti di tahun keduanya juga begitu, tahun ketiganya juga dikeluarkan seperti itu. Niatin itu untuk kafarat daripada orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan puasa. Kalau kemarin selama 3 tahun itu belum pernah mengeluarkan fidyah sama sekali, boleh dirapel. Misalkan udah berapa tahun nih ditinggalkannya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka itu nanti digabung berapa liter, dijumlahin totalnya berapa liter. Nah itu baru kemudian kita kasih kepada fakir miskin. Misalkan kita kantong-kantongin ya, sarang 3 liter, 3 liter, 3 liter, kita kasih deh pada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya gitu. Jelas ya Bu ya? Iya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Ustazah An ya gitu. Baik.